di permainan ini secara tidak langsung juga selain merangsang menstimulasi motorik kasar anak-anak kita, juga menstimulasi kemampuan atau indera proprioseptif dan indera vestibuler. Hai sahabat Aurika, bertemu kembali dengan saya Yohanan Nugroho. Kali ini saya akan membawakan tips dan trik terkait bagaimana memberikan stimulasi untuk mengembangkan motorik kasar anak-anak kita. Nah, kapan lalu kita sudah membahas bagaimana permainan-permainan sederhana yang bisa mengembangkan motorik halus. Kali ini kita akan membahas yang terkait dengan bagaimana mengembangkan memberikan stimulasi untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar mereka. Nah, untuk itu permainan apa yang bisa kita mainkan? Saya mengambil 5 permainan tradisional yang biasa dimainkan zaman dulu nih. Masa saya masih anak-anak gitu, saya senang sekali memainkan permainan ini dan ternyata kalau kita mau lihat bahwa 5 permainan yang akan saya sampaikan ini memang benar-benar cukup baik untuk mengembangkan stimulasi anak-anak kita. Apa saja 5 permainan tersebut? Yang pertama, sonda atau engkle. Ya, saya yakin pasti mama-mama hebat tahu nih permainan yang satu ini, sonda atau engkle. Ya, biasanya berbentuk seperti huruf plus begitu ya, ada kotak-kotaknya ya, seperti ada gambar di atas. Nah, di permainan ini sebetulnya kalau kita mainkan, kita bisa memberikan stimulasi kemampuan motorik kasar yang baik pada anak-anak kita. Apa saja yang terstimulasi? Anak-anak mampu melompat 2 kaki. Ya, dengan permainan sonda atau engkle, anak mampu melompat 2 kaki. Kemudian apalagi? Mampu melompat 1 kaki. Nah, yang berikutnya mampu untuk melempar sesuai dengan target atau fokus melempar ini apa gaco ya, kalau zaman dulu nyebutnya gaco atau istilahnya mainan yang kita mainkan ya, bisa pakai kereweng, pecahan ini pecahan genting ya, ada disebut kereweng dulu itu, pecahan genting, atau pakai batu atau pakai apapun lah yang bisa kita gunakan untuk kita mainkan dari permainan sonda. Nah, dengan melalui permainan sonda kita bisa mengasah kemampuan melompat 2 kaki, melompat 1 kaki, kemudian melempar. Nah, di permainan ini secara tidak langsung juga selain merangsang menstimulasi motorik kasar anak-anak kita, juga menstimulasi kemampuan atau indera proprioseptif dan indera vestibuler. Persendiannya terangsang, terstimulasi gitu ya, di kaki, pergelangan kaki, ya, di tangan juga pada saat melempar, dan juga keseimbangan atau vestibuler pada saat kita melompat dengan 2 kaki. Kita butuh keseimbangan. Melompat dengan 1 kaki sangat lagi membutuhkan sebuah keseimbangan. Oke, itu permainan yang pertama, yaitu sonda. Nah, yang kedua boy-boyan. Wah, ini juga paling saya gemari gitu ya. Di permainan ini kita berlarian mengejar teman-teman kita. Stimulasi yang kita berikan motorik kasar, berlari, melompat juga sesekali karena kita harus menghindar dari lubang dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita harus bergerak cepat itu ya, sehingga tidak terlihat oleh lawan ya yang sedang mencari kita. Nah, terasa juga pastinya kemampuan motorik kasar dengan kemampuan berlari. Kemudian aktivitas yang ketiga ya, kita lihat loncat tali, betul ya, loncat tali. Di permainan loncat tali akan sangat terasa juga nih kemampuan motorik kasar, melompat 2 kaki, melompat 1 kaki, berlari gitu ya. Kemudian terstimulasi juga kemampuan proprioseptifnya dengan melompat saat tali digerakkan gitu ya. Kemudian secara vestibuler pasti juga, karena pada saat kita melompat kita dibutuhkan keseimbangan.
terstimulasi. Kemudian yang keempat adalah apa nih? Iya, betul. Gobak sodor. Nah, gobak sodor ini lebih lagi, dia butuh permainan strategi. Selain yang diasah ada kemampuan motorik kasarnya, berlari, melompat, itu ya, menghindar dari jangkauan lawan. Pastinya juga berstrategi. Kapan nih kita harus ngambil kiri atau ngambil kanan, gitu ya, mengasah kemampuan kita berpikir untuk mengambil strategi. Itulah gobak sodor. Nah, lanjut yang kelima adalah pate lele. Ya, masih ingat ya permainan pate lele ya. Pate lele itu kita tinggal membuat tempat gitu ya, lubang yang digaris panjang begitu, terus kemudian menggunakan bahan dari satu kayu pendek yang kemudian satu kayu panjang. Nah, sebelum kita masuk ke stimulasi motorik kasarnya, kita bisa mengenalkan kayu panjang, kayu pendek sebagai satu kosakata baru buat anak-anak kita. Nah, permainannya juga pasti mengasihkan gitu ya. Di situ kita akan mengasah kemampuan anak-anak kita untuk motorik halus dan motorik kasar. Motorik halusnya di mana? Memegang stick kayunya, memukul stick kayunya. Ini adalah menstimulasi kemampuan motorik halus anak. Nah, pada saat kemudian anak berlari untuk menghindar atau mengejar temannya gitu ya, ada di permainan ini menstimulasi kemampuan motorik kasar dan motorik halus anak kita. Luar biasa kan? Permainan sederhana tapi bisa melatih motorik halus dan motorik kasar kita. Nah, bagaimana? Masih mau main YouTube? Masih mau nonton film? Ajak yuk anak-anak kita main permainan tradisional. Apapun, banyak macam permainan. Tapi saya hanya menyebutkan 5 saja dalam kali ini. Gitu ya. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan nih di list di kolom komen kita. Permainan tradisional dan sekaligus apa yang bisa distimulasi melalui permainan tradisional tersebut. Oke, sampai bertemu di tips dan trik selanjutnya. Semoga yang sederhana dan tradisional ini bermanfaat untuk memberikan stimulasi pada anak-anak hebat kita untuk memiliki kemampuan motorik kasar, motorik halus, maupun berkembang stimulasi indera proprioseptif dan vestibulernya. Terima kasih.